Satu-satunya cara agar kita bisa menjadi seorang stoik, yaitu dengan cara mempraktekkan apa yang kita baca dari buku dan mempraktekkan apa yang kita dengar di media sosial ataupun di YouTube ataupun di podcast gitu ya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau ngobrol dengan kamu tentang bagaimana cara mempraktekkan stoicisme gitu ya. Ketika saya ingin menjadi seorang stoik gitu ya, 2 tahun yang lalu, maka saya membaca banyak sekali buku tentang tentu saja bagaimana cara kita sebagai manusia itu mempraktekkan ajaran stoicisme gitu ya. Tetapi setelah itu saya mengerti inti dari semua ajaran stoicisme gitu ya, dan tentu saja buku-buku yang ada di toko buku gitu tentang stoicisme seperti bukunya di Enchiridion Epictetus, lalu bukunya Seneca gitu ya, banyak sekali esai dia, dan tentu saja buku yang sangat terkenal yaitu The Meditation dari Marcus Aurelius gitu ya. Buku-buku itu bisa kita lihat, bisa kita baca, dan bisa kita mengerti bahwa buku itu berisi bagaimana setiap stoik itu sebenarnya memiliki masalah yang sama seperti kita, dan bagaimana cara mereka itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara mereka. Tetapi menggunakan alat stoicisme sebagai cara mereka menyelesaikan masalah hidup mereka. Apa itu alat stoicisme? Yaitu harus mengerti mana yang berada di dalam kendali, mana yang berada di luar kendali gitu ya. Dan juga sebagai seorang stoik tentu saja kita harus memiliki virtue gitu ya. Nah, setelah saya mengerti tentang semua buku yang berada di luaran sana gitu ya, tentang stoik, maka eh, yang seharusnya kita lakukan, dan saya pun melakukannya, dan mungkin banyak sekali eh, orang-orang stoik yang melakukan ini gitu ya. Dan eh, apa namanya, stop reading gitu ya, stop reading, stop listening to the stoic thing gitu ya. Karena saya sebenarnya sudah mengerti bagaimana bagaimana apa itu stoik gitu ya, dan mungkin kamu pun sudah mengerti apa itu stoik. Tetapi untuk eh, lebih memahami ajaran stoik, yang paling penting di dalam menjalankannya adalah mempraktekkan apa yang kita tahu, mempraktekkan apa yang telah kita baca gitu ya. Jadi saya pun sekarang gitu ya masih membaca, tetapi membaca hal-hal yang lainnya gitu ya. Kalau kamu suka membaca gitu ya, terus kamu sudah mengerti dan sudah paham apa itu dikotomi kendali, lalu kamu berhenti membaca buku tentang stoik, lalu kamu membaca buku tentang tentang hal-hal atau tentang hal lain atau tentang self help book lainnya gitu ya, kamu akan mengerti bahwa semua buku self help yang ada itu menitik beratkan kepada bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, mengendalikan apa yang seharusnya kita kendalikan. Dan itu yang harus kita praktekkan, yang harus kita latih, dan yang harus kita pahami. Gitu ya, bagaimana cara kita bisa mengendalikan apa yang harus kita kendalikan. Gitu ya, seperti buku yang saya baru baca, Just Listen gitu ya.
itu menitik beratkan kepada bagaimana cara kita mengendalikan diri kita untuk mendengar gitu ya, untuk mendengar, untuk berhenti berbicara, dengarkan saja dan bagaimana cara kita mengendalikan diri kita untuk memahami apa yang orang lain rasakan. Gitu ya. Ketika saya memiliki masalah dengan seseorang, maka yang saya harus lakukan adalah mendengarkannya dulu gitu ya. Mendengarkannya dulu, dan yang baru kemarin saya sampaikan di episode sebelumnya, mendengarkannya dulu dan apa sebenarnya masalahnya gitu ya. Apa inti masalahnya gitu ya. Dan dan apa sebenarnya yang dia rasakan. Lalu kita coba untuk menaruh perasaan kita di perasaannya dia gitu. Lalu kita lihat apakah benar ini adalah masalah yang memang seharusnya menjadi masalah, atau ini adalah masalah yang seharusnya memang harus diselesaikan, atau masalah yang eh, memang tidak harus diselesaikan gitu ya. Dan ya pada intinya gitu, ketika kamu ingin mempelajari sesuatu atau mempelajari stoik gitu ya, stop membaca buku sekarang gitu ya, membaca buku tentang stoik, berhenti, karena kamu sudah tahu sebenarnya inti dari ajarannya, dan bahkan kamu berhenti gitu mencari informasi tentang stoik gitu ya, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan saat ini, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan saat ini itu dengan cara yang diajarkan dari buku yang kamu baca. Bahkan kamu nggak usah dengerin podcast ini gitu ya, matiin aja dan do what you have to do gitu ya. Fokus terhadap apa yang harus kamu lakukan. Misalkan kamu dengerin podcast ini sedang nyetir atau sedang dalam perjalanan gitu ya, just coba fokus, matiin podcast ini, cabut headsetnya, fokus aja terhadap apa yang harus kamu lakukan sekarang. Apa yang harus kamu lakukan? Nyetir dengan baik, mengendara dengan baik, fokus dengan baik, rasakan eh, rasakan hiruk pikuk kota yang sedang kamu diami gitu ya. Rasakan setiap gerak tubuh kamu, setiap nafas kamu gitu ya. Rasakan bagaimana cara kamu mengendalikan pikiran kamu gitu ya. Dan fokus terhadap apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Cuaca tidak bisa kamu kendalikan, orang-orang di sekitar kamu tidak bisa kamu kendalikan. Rasa cinta orang terhadap kita, rasa kesal orang terhadap kita, rasa benci orang terhadap kita tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah rasa cinta terhadap mereka. Tidak peduli apapun yang mereka rasakan terhadap diri kita gitu ya. Jadi berhenti baca buku, berhenti dengerin podcast, berhenti membaca artikel tentang stoik. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang, lakukan apa yang kamu mengerti dari bacaan kamu, dari apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat di video-video YouTube, mungkin Instagram, TikTok tentang stoicisme gitu ya. Just do it gitu ya. Ingat bahwa ada dua ajarannya, yaitu dikotomi kendali dan virtue gitu ya. Itu aja yang harus kamu praktekkan gitu ya. Ketika ada orang marah-marah terhadap kamu, apa yang harus kamu kendalikan? Bukan nyuruh dia berhenti marah-marah, tetapi kita harus mengingatkan diri kita agar kita tidak marah-marah terhadap orang yang marah-marah terhadap kita gitu ya. Gitu ya. Ketika ada orang yang ngomongin kita, apa yang ada dalam kendali kita? Yaitu untuk tidak mendengarkan apa yang dia bicarakan tentang diri kita. Atau mungkin kita harus mengintrospeksi apa yang dia bicarakan tentang diri kita. Itu yang berada dalam kendali kamu. Tetapi yang tidak berada dalam kendali kamu adalah menyuruh dia untuk berhenti membicarakan kita. Itu bukan kendali kamu gitu ya. Dia mau ngomongin apapun gitu ya tentang diri kita, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu
rasa penyesalan gitu. Banyak sekali penyesalan yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi dalam stoicisme, masa lalu itu sudah mati, masa lalu itu tidak bisa dirubah. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara kita berpikir tentang masa lalu tersebut. Gitu ya. Ketika kita tidak melakukan hal yang baik di masa lalu, maka yang berada dalam kendali kita sekarang itu adalah melakukan hal yang baik sekarang. Tidak peduli masa lalu kita melakukan hal-hal yang buruk, tetapi yang lebih penting lagi kita harus melakukan hal-hal baik sekarang, ya, pada saat ini gitu ya. Jadi lakukan semua ajaran yang diajarkan oleh Stoik, yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu tonton gitu ya. Dan berhenti membaca, berhenti menonton, berhenti mendengarkan, mulailah untuk melakukan. Cobain aja kayak seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan kamu tidak mendengarkan tentang Stoik, membaca tentang stoicisme, menonton tentang stoicisme, tetapi lakukan prakteknya gitu. Lalu setelah seminggu atau setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan, kamu kembali lagi, baca lagi, dengarkan lagi, kamu akan terkejut dengan bagaimana berbedanya cara kamu melihat stoicisme dan bagaimana kamu akan melihat sejauh mana improvement diri kamu, perbedaan diri kamu dari 1 bulan lalu dengan sekarang, misalkan gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Setelah saya mengerti apa itu stoicism, saya berhenti membaca, kamu boleh membaca tentang apa saja gitu ya, tetapi berhenti membaca tentang stoicisme, tentang hal-hal yang berbau stoicisme lah gitu ya. Jadi coba kamu lakukan apa yang kamu mengerti tentang stoicisme, dan balik lagi setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, kamu tidak membaca, tidak mendengarkan tentang stoicisme. Kamu akan terkejut dengan diri kamu sendiri bahwa, ternyata diri saya sudah memahami lebih jauh tentang stoicisme gitu ya. Dan itulah bukti bahwa kamu sudah improve dan kamu sudah jauh lebih memahami filsafat yang kamu pilih gitu ya. Jadi demikian episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.